Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025 diperingati dengan cara yang berbeda di Kota Madiun, Jawa Timur. Bertempat di ruang pertemuan baru Paroki Mater Dei, kegiatan sarasehan kebangsaan digelar dengan melibatkan lintas iman dan latar belakang. Nah, setiap tanggal 1 Juni itu kami bersepakat untuk memaknai Pancasila karena semboyan kami warga Katolik itu kami harus 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu tagline-nya Romo Sugio Pranoto, dan itu kami hidupi. Nah, waktu pandemi selama 3 tahun berturut-turut kami menggunakan 5 TV channel untuk memperingati, ya, dengan diskusi dengan 2-3 pembicara untuk berdiskusi lintas lintas ilmu, lintas iman juga, termasuk kali ini. Ada kaum muda, ada PMKRI, ada Gus Durian, ada kelompok mahasiswa dari PGRI, bahkan kami ngundang dari Poltek juga untuk bisa melihat ini loh wajah gereja dan juga wajah masyarakat yang penuh pengharapan, karena yaitu jangan sampai gelap, Indonesia gelap itu terwujud. Temanya kami merasakan Pancasila di tahun Jubileum 2024. Kami padukan tahun pengharapan Jubileum itu dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Kegiatan ini menghadirkan pemateri dari berbagai latar belakang, salah satunya Antonius V. Resto Gaudiawan, dosen Stikip Widya Yuwana Madiun. Ia menyoroti pentingnya menumbuhkan harapan dalam situasi bangsa yang tengah diuji. Di tengah situasi negara yang mungkin juga tidak baik-baik saja, ada banyak kritik, ada banyak masukan-masukan dari masyarakat tentang negara kita. Seringkali kita merasa bahwa harapan itu hilang. Kita seringkali merasa bahwa ya apakah akan menjadi makin baik. Tapi bagi kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang beragama, harapan itu selalu ada. Harapan justru harus kita munculkan. Karena harapan itu berada pada diri kita, bukan pada diri orang lain. Maka tugas kita sebagai orang beragama, orang beriman adalah bagaimana hari demi hari kita makin menumbuhkan harapan itu. Karena dengan ada harapan, maka kita bisa hidup dengan lebih baik dan semakin baik untuk kedepannya. Bagi generasi muda, Pancasila perlu digali lagi, perlu dihidupi lagi. Tidak sekedar dengan hanya upacara saja, tapi bagaimana belajar menghidupi nilai-nilainya. Soal kemanusiaan, soal bagaimana keadilan secara sosial, bagaimana demokrasi, segala macamnya. Maka sebagai warga negara, tentu orang-orang muda harus makin berani untuk belajar tentang Pancasila ini. Pancasila ini bagus dan jangan sampai hilang. Dan karena ini nilai ideologi yang sudah bagus dan baik dan dihargai oleh dunia. Tapi ketika kita mulai kehilangan nilai-nilai itu, tidak menghargai lagi, kita ada pada bahaya. Nah, justru tugas generasi muda adalah menjadi orang yang berani mengkritisi, berani rasional, berani berbicara, sehingga nilai-nilai Pancasila, nilai keadilan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keberimanan itu bisa makin berkembang. Sementara itu, Hai Ali Muntaha Mansur, dosen IAIN Ponorogo, mengajak peserta merenung apakah nilai-nilai Pancasila benar-benar hadir dalam kehidupan paling sederhana, baik itu di rumah maupun lingkungan sekitar. Pancasila ini kan hari ini itu bisa kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah Pancasila hadir di halaman rumah kita, di dalam rumah kita, di kampung-kampung kita, di desa-desa kita, di kelurahan-kelurahan kita, baru kita kemudian ngomong Pancasila itu apakah hadir secara kebangsaan. Di rumah kita apakah hadir Tuhan itu? Apakah hadir keadilan di rumah kita itu? Persatuan antar anggota keluarga hadir enggak? Itu nilai-nilai Pancasila. Dari 5 itu, kalau kalian memang nggak suka terhadap 5, kata Soekarno, kamu boleh memilih 3, kata Soekarno. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, sama ketuhanan. Kalau masih dirasa 3 itu masih terlalu banyak, itu kan, bagi dasar-dasar berbangsa ini, kamu boleh memerasnya menjadi 1 atau ekasila, itu kan, gotong royong. Nah, gotong royong ini kan pemaknaannya menurut Soekarno. Gotong royong itu adalah kolektif tapi yang aktif gitu, bukan kolektif yang pasif. Himpun itu mungkin kolektif tapi dia pasif. Terus kemudian solidaritas itu kolektif, pasif gitu kan.
Nah, tapi gotong royong ini menurut Soekarno itu adalah kebersamaan dalam tangis, kebersamaan dalam berkeringat, kebersamaan dalam berdarah-darah untuk mendapatkan semua untuk semua itu maksudnya. Semua untuk semua. Kalau semua untuk satu golongan, nah itu namanya oligarki itu kan. Semua untuk satu golongan. Gitu. Ini menurut saya kegiatan yang bagus ya. Ini kegiatan yang bagus di mana teman-teman dari Mater Dei, dari teman-teman non-muslim itu menginisiasi dan rutin itu setiap hari kelahiran Pancasila mengadakan dialog tentang Pancasila dengan mendatangkan berbagai narasumber, kemudian dengan peserta yang juga dari latar belakang bermacam-macam, sehingga ini kehidupan bersama ini tidak lagi ada friksi, oh kamu muslim, kamu non-muslim, kamu Jawa, kamu Madura, tapi enggak, ini sudah jadi satu, kita ngomong Pancasila, dan ketika Pancasila ini kita sudah ngomong menjadi payung bersama, itu tujuannya adalah kebaikan bersama, gitu. Bukan kebaikan untuk gereja saja, bukan kebaikan untuk muslim saja, gitu, tapi kebaikan untuk semua. Nah, kalau Pancasila ini kan sebenarnya kalau hari ini kita itu bisa merasakan kondisi kehidupan kita bagaimana, makin baik atau enggak, gitu. Kalau ternyata kita merasakan tidak makin baik, berarti ada yang salah dalam kita dalam memaknai Pancasila, itu aja. Sederhananya begitu. Kalau kita merasa, oh korupsi tinggi, oh berarti itu salah memaknai Pancasila. Oh kalau ternyata terjadi oligarki, kemudian ada shortcut bagaimana seseorang itu didesain untuk bisa memimpin, gitu. Nah itu namanya juga menyalahi Pancasila menurut saya. Sarasehan ini menjadi ruang temu lintas iman yang menyegarkan. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi roh dalam keberagaman yang saling menguatkan semua untuk semua. Dari Madiun, Tim Liputan Garda TV.